Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dengar Komik. Di video kali ini saya akan membahas manhwa yang berjudul Kaisar Bintang Gelap. Cerita ini menceritakan seorang lelaki yang hampir mati karena penyakit yang sangat parah sampai ia pun mati. Tapi ia terbangun dan terlahir kembali ke dunia lain, menjadi penerus tahta kerajaan dan mendapatkan kekuatan yang sangat overpower. Memperlihatkan seorang pemuda yang terbaring lemas di atas ranjang bernama Su Xiaobai yang mempunyai penyakit yang sangat parah sampai dia hanya bisa terbaring dan menonton TV selama hidupnya. Sampai ibunya berlutut meminta bantuan dokter, tapi dokter itu pun tidak bisa mengobatinya dan Su Xiaobai pun sampai pada ajalnya. Tetapi tiba ada perempuan yang memanggil Su Xiaobai dengan sebutan Tuan. Sambil duduk di atas Xiaobai, kita panggil Xiaobai aja ya guys. Lanjut, wanita itu pun berkata, Tuan, bangun, kamu tidak harus mati. Dan tak lama setelah itu, Xiaobai tersadar dan melihat ada wanita di depannya dan bertanya, kamu siapa? Aku Zhao Ping'er, jawab wanita itu. Aku bisa bicara. Tadi saat Xiaobai sakit, dia tidak bisa bicara atau bergerak ya guys. Jadi dia kaget. Dan Ping'er berkata, aku pengawal pribadi milikmu Tuan. Xiaobai tampak kebingungan karena dia dipanggil Tuan oleh gadis yang berpakaian seksi. Xiaobai gemetar karena Jiang duduk di atas pangkuan Xiaobai. Dan tiba-tiba Xiaobai merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kata Ping'er. Aku tidak apa-apa, jawab Xiaobai. Dan berkata, kenapa kamu memanggil saya Tuan? Apakah saya penerus tahta? Benar, Xingling adalah satu-satunya pemukiman manusia. Star King adalah kaisar umat manusia. Mendengar apa yang kau katakan, apakah saya terlalu banyak pada Sain? Tiba-tiba Jiang menggigit jarinya dan ingin membuktikan bahwa semua ini adalah kenyataan. Bau darah ini menarik perhatian predator. Predator, jawab Xiaobai sambil kebingungan. Predator itu seperti zombie dan kita panggil aja sebagai zombie. Apakah ini zombie yang kamu maksud? Ya, jawab Jiang. Mereka menyerap darah dan memakan daging manusia. Selain pengadilan, semua wilayah telah dikuasai para zombie. Jika ini dibiarkan, dunia akan hancur. Namamu Yao Ping'er kan? Sepertinya kamu tidak berbohong. Kamu pergilah biar aku menanganinya, kata Xiaobai. Bukankah Tuan takut? Takut, tapi ini bukan waktunya takut. Aku tidak mau melihat kamu mati, kata Ping'er. Dan zombie itu pun berlari mengerumuni Xiaobai dan ingin menyerangnya. Terlihat Xiaobai sangat ketakutan dan tak tahu harus melakukan apa. Dan tiba-tiba ia mendapatkan kekuatan dari seseorang yang sangat dahsyat dan mengalahkan zombie dalam sekejap. Ini energi disatukan dalam tubuhku. Tuan tidak perlu panik, itu adalah tak terbatas. Drag Infinite dapat menyerap energi dan kemampuan orang lain. Apakah tubuhku disembuhkan karena kekuatan ini? Kata Xiaobai dalam hati. Ping'er berlutut. Apa yang kamu lakukan? Saya mengajak Tuan untuk kembali menjadi raja. Saya tidak tertarik, jawab Xiaobai sambil tersenyum. Xin beralih ke King Lingting. Hei, kenapa kamu memaksaku? Dinding yang sangat tinggi. Tidak ada gerbang di sini, kata Xiaobai. Tenang, hanya warga King Lingting yang bisa membuka gerbang. Tembok kota tinggi 70 meter, lebar 20 meter, cukup untuk menahan zombie. Dan diperlihatkan ke dalam King Lingting yang sangat mewah. Ada seseorang yang memanggil Ping'er. Penjaga gerbang nomor 1 rank C, Xiang Tianmeng, tidak menghormatiku. Jangan salah paham, aku hanya mencari petunjuk tentang Lotongming. Belum menyerah juga, kata salah satu warga. Dasar gadis bodoh, apakah kamu mencari tulangnya setelah 3 tahun meninggal? Kata Zhang Tian dan tertawa. Hahaha.
"Hei, apakah begitu banyak dari kalian yang menggertak seorang gadis?" kata Xiaobei sambil meledek. "Apakah ada orang luar yang masuk? Anak muda ini mempersulit hidupnya di istana bintang kami." "Orang luar tidak boleh masuk," kata Zhang Tian sambil ingin memukul Xiaobei. Tetapi Xiaobei dengan mudah menghindari serangannya. "Tubuhku jadi sangat ringan. Apakah karena menyerap energi kalian? Serang dia!" Dengan sekejap Ing Er mengalahkan semuanya dan berkata, "Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kemampuan gravitasi dapat mengubah lingkungan sekitar. Sayang sekali aku tidak merasakannya," kata Yang Tian dan langsung menyerang Xiaobei. "Apa yang terjadi? Energiku hilang." Dan ternyata Xiaobei menyerap kekuatan Yang Tian. "Hentikan," kata Yang Tian sambil ketakutan. "Tuan," kata Ping Er memanggil Xiaobei. Di sisi lain ada seseorang yang merasakan energi milik Xiaobei. Penjaga nomor 3 rang S Starling beralih lagi ke pertarungan itu. "Kegelapan tidak terbatas, bukankah ini? Kamu siapa sebenarnya?" "Aku ayahmu," jawab Xiaobei. "Yo Ping Er, bisakah kita pergi makan? Aku sangat lapar." "Tuan bisa makan sebanyak yang Tuan mau." Bocah itu orang luar bisa mengalahkan penjaga level C dan menggunakan kemampuan Lord Longming. Xin beralih memperlihatkan Xiaobei dan Ping Er. "Kakak Xin," kata Ping Er memanggil seseorang. "Apakah Zhang Tian mau mempermalukanmu lagi? Aku akan memotongnya untukmu," kata wanita yang bernama Nakazawa Xin, bau ternama atau princess di Qinji. "Selain memotong orang, apakah tidak bisa melakukan sesuatu yang lain?" kata wanita yang bernama Lin Xin, peneliti ilmiah. "Apakah samurai itu teman Ping Er?" "Jangan ganggu saudara perempuan," kata Ping Er. "Karena Tuan, dia telah membantu saya." "Hei hei hei, kamu menyakitiku terakhir kali," jawab Xiaobei. "Kamu memanggilnya Tuan," kata Nakazawa. "Apakah dia?" "Betul sekali, Su Xiaobei memiliki kekuatan Drag Infinite. Dia adalah pewaris yang dipilih." "Itu adalah objek yang ingin kita lindungi," kata Lin Xin. "Dia adalah tuan baru kita." Beralih ke kediaman King Ting Ting, terlihat Xiaobei sedang menikmati makanan bersama para pelayannya. "Apakah orang ini belum makan selama beberapa tahun?" kata Lin Xin. "Lord Longming, kenapa dia memilih orang seperti ini?" Ping Er berkata, "Apakah Tuan menyukai masakan saya?" "Ya, sangat lezat." Su Xiaobei, kata Nakazawa dan berkata, "Meskipun Lord Longming memilihmu dan mengajari kegelapan tanpa batas, jika kamu tidak memenuhi syarat, aku tidak akan mengampunimu." "Qin benar, tidak mudah untuk menjadi tuan kami. Kamu harus melaksanakan kehendak Lord Longming dan membunuh semua zombie," kata Li Xin. Setelah makan, Xiaobei langsung melatih otot-otot tangan dengan push-up 100 kali. Dan selesai. "Protos, semua orang memintaku untuk menduduki tahta. Ada apa denganku?" kata Xiaobei. Tiba-tiba ada seorang yang berbicara. "Tentu saja itu urusanmu." Dan ternyata dia adalah Lord Longming. Xiaobei berkata, "Kamu seharusnya sudah mati." "Betul sekali, tubuhku sudah mati, tapi jiwaku masih ada," kata Lord Longming. "Aku hanyalah sebuah roh yang lemah, tidak ada saya kecuali kamu. Kamu membawa saya ke dunia ini, apakah kamu ingin merebut tubuhku?" kata Xiaobei. "Saya tidak tertarik dengan itu. Saya membawamu ke sini hanya ingin membuat kesepakatan," kata Lord Longming. Dan berkata, "Aku memberi kekuatan terkuat di dunia, harta yang banyak. Selama kamu bisa naik tahta, cari tahu 3 tahun lalu, dan bunuh tuanku." "Aku tidak akan melakukannya," kata Xiaobei. "Kamu tidak bisa menolak," jawab Lord Longming. "Bicara tentang itu, apa tawaran Anda?" kata Xiaobei. "Saya menanamkan segel padamu. Segel hanya bisa dibuka jika kamu bisa menyelesaikan masalah saya."
Selama segel masih ada, kamu akan kesakitan jika kamu menolak perintah saya, kata Lord Longming. Kamu tidak akan mendapatkan pasangan seumur hidup. Kenapa harus memasang segel, kata Xiaobei. Hanya untuk memastikan kamu patuh, jawab Lord Longming. Kenapa memilih saya? Saya hanya orang biasa. Anda harus memilih orang yang lebih baik untuk membantu Anda membalas dendam, kata Xiaobei. Ada beberapa alasan untuk Anda seperti kertas kosong karena penyakit aneh yang menyebabkan syarat otot mati. Memang menjadi kandidat untuk kekuatan tak terbatas, jawab Lord Longming. Xiaobei berkata, saya sangat bersyukur Anda memberi saya kehidupan kedua. Hanya saja saya bukanlah alat untuk balas dendam. Menarik, kata Lord Longming. Beralih memperlihatkan Nakazawa yang sedang mendengarkan Xiaobei berbicara dengan Lord Longming. Tapi dia mengira Xiaobei berbicara sendiri. Di saat Xiaobei tidur, tiba-tiba ada seseorang gadis yang masuk ke kamar Xiaobei dan menodongkan senjatanya ke arah muka Xiaobei dan memasang raut muka yang sangat kesal. Apa yang kamu lakukan? Kata Xiaobei sambil berkeringat dingin. Tenang, senjata bukan untuk bercanda. Bacot, aku tidak sepolos Xiao Ping-er. Kamu pasti menggunakan cara licik untuk mendapatkan kekuatan saudara Longming, kata wanita yang bernama Yi Meiwu, si iblis kecil. Penming, Xiao Ping-er, kah kamu juga akan menjadi pelayanku? Kata Xiaobei. Der, kamu benar-benar ingin membunuhku? Yi Mei berkata, jelaskan hal tentang kakak laki-laki Longming. Jika tidak, kamu akan berhal itu. Dan Xiaobei menjelaskan bahwa Lord Longming telah mati, tapi jiwanya masih hidup di dalam tubuh Xiaobei. Saudara benar-benar belum mati. Jiwanya apakah berbagi tubuh denganmu? Kata Yi Mei. Xiaobei berkata, diam. Jika itu diketahui oleh keluarga Xiu Longming ini, aku akan selesai. Kakak Longming, teriak Yi Mei sambil ingin memeluk Xiaobei, tapi dihentikan Xiaobei dan berkata, aku Su Xiaobei, bukan kakakmu Longming. Jika kamu ingin mencari perhatian, bawa aku ke suatu tempat besok malam. Beralih ke tempat para lihat Xiaobei sedang dikerumuni banyak wanita dan digoda. Kemari dan bersenang-senanglah, kakak terlihat sangat tegang, kata perempuan yang sedang memakan sesuatu. Ya, kamu tampak gugup, kami tidak akan memakanmu kok. Terlihat Xiaobei tidak tahan dengan godaan para wanita-wanita itu dan berkata dalam hati, aku tidak tahan. Dan berlari keluar, menghampiri Yi Mei yang sedang menunggunya di luar. Kamu terlihat sangat tertekan, kata Yi Mei sambil meledek. Xiaobei berkata, apa yang kamu berjuang untuk nasib dan berjalan meninggalkan tempat tersebut? Yi Mei berkata, bulan depan kami akan memilih penjaga gerbang baru untuk menjaga menara Protos. Tidakkah kamu memiliki rencana? Apa yang kamu lakukan untuk itu? Aku tidak ingin pergi ke gerbang, kata Xiaobei. Dan Yi Mei berkata, menjadi penjaga Protos adalah syarat yang diperlukan untuk bisa naik tahta. Bagaimana? Berubah pikiran? Aku terlalu banyak minum air, aku ingin ke toilet, jawab Xiaobei. Terlihat Xiaobei yang sedang buang air kecil, dan tiba-tiba ada sebuah batu yang meloncat. Itu benda apa? Terlihat sangat unik. Dan tak lama kemudian ada banyak monster batu yang bernama pelahap iblis tingkat hantu yang berdatangan. Beralih ke tempat Yi Mei dan berkata, apa yang saudara lalui? Mengapa dia memilih orang seperti itu? Dan terdengar suara, apa-apaan pria ini? Kenapa berisik sekali? Dan terkejut melihat predator pelahap itu. Predator tingkat hantu, mengapa muncul di kota? Dan terlihat Xiaobei diserang predator pelahap dan berkata, akan buruk jika terlambat menghindari. Apakah kamu takut dan kencing di celana, maniak mesum? Kata Yi Mei. Kan kamu tidak perlu bersembunyi, mampu menjinakkan predator tingkat hantu.
dan membawanya ke kota. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kakak ipar. Ipar, apakah dia istri Longming? Kata Xiaobei sambil menunjuk ke wanita yang berada di atas. Dia adalah orang bijak dari pengadilan kemakmuran dan memiliki kontrak pernikahan. Pada usia 20 tahun, kamu akan menikahinya, jawab Yimai. Apa dia? Kata Xiaobei sambil kebingungan. Dan wanita itu pun turun dan berkata, jangan tertawa, bagaimana aku bisa menikah dengan pria sampah ini? Xiaobei pun terkejut dengan perkataan wanita itu. Bunuh saja dia, kontrak pernikahan berakhir. Blue Moon Shine, Muyuan Yuan, Dewi perempuan, kata Xiaobei sambil tercengang melihat kecantikannya. Dan berakhir pada episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.